Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una bih. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Amin Allahumma. Ya Bapak Ibu yang saya muliakan Allah. Monggo kita mulai acara kita dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, iya. Baik, kita lanjutkan kajian pengantar ngaji tentang madhab. Sekarang ini saya ingin mengajak kalian semua untuk bagaimana sebuah mazhab itu dibentuk ya. Bagaimana mazhab itu dibentuk dan terbangun melalui sebuah mekanisme yang tidak sederhana. Nah, ini saya ambilkan dari satu mazhab beliau, dari mazhab yang banyak dipakai di Indonesia, yaitu mazhab Syafi'i. Kita lihat dulu dari sini. Al-Quranul Karim yang kita baca 30 juz yang hanya satu jilid dari ketebalan kitab-kitab itu. Ini kita ambilkan tafsir Al-Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir. Jadi tafsir Al-Quran yang cuma satu mujallad, satu jilid ini, kemudian ketika ditafsir dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir menjadi 8 jilid. Untuk apa? Untuk menjelaskan apa makna ayat itu. Bagaimana ayat itu turun dan bagaimana penjelasan dari ayat itu turun dan bagaimana diimplementasikan, maka kita butuh ulama ahli tafsir. Kalau kita kemudian memahami Al-Quran tanpa tafsir, maka bisa dipastikan yang memahami Al-Quran tanpa tafsir itu adalah orang yang berpotensi sesat, meskipun benar. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man fassara Al-Quran bi ra'yi." Siapa yang menafsirkan Quran dengan akalnya, faqad akhta'a, maka sungguh orang ini sudah salah. Fa in asaba, meskipun tafsirannya benar, tapi tanpa rujukan ulama ahli tafsir. Begitu Bapak. Dan sebagai informasi bagi kita bahwa ulama sekelas Ibnu Katsir pun bermadhab. Mazhabnya beliau Syafi'i. Ibnu Katsir itu bermadhab, Pak. Jadi ulama tafsir yang hafal Quran dan ngerti bagaimana ayat itu, bagaimana dimaknai Al-Quran ayat itu pun masih mengikuti ulama madhab. Begitu Pak. Ulama besar pun masih bermadhab, Pak. Kenapa? Karena mereka tidak bisa memahami Al-Quran tanpa tafsir, tanpa fikih, tanpa ulama mujtahid seperti Imam Hanafi, Syafi'i, dan beliau Imam Ibnu Katsir ini memilih metodologinya Imam Syafi'i.
Jadi kalau ada orang sekarang yang nggak paham tafsir, nggak paham bahasa Arab, dan tidak mau bermadhab, aneh nggak? Tuh, aneh Pak, aneh sekali itu. Kok ada orang yang nggak mau bermadhab? Bukannya kita maksa bermadhab, tidak wajib bermadhab, tidak wajib. Tapi cuman apakah kemudian kita bisa paham agama tanpa ulama-ulama sekelas ulama mujtahid, ulama-ulama madhab, Imam Hanafi, Imam Syafi'i? Karena mufassir saja Imam Katsir itu masih bermadhab. Ini Imam At-Tabari, ini malah lebih senior lagi dari Imam Katsir, lebih senior lagi beliau. Ya. Imam At-Tabari, ya, ini namanya dengan Umut Tafasir, induknya tafsir, induknya para ahli tafsir itu semua merujuk ke kitab ini, karena beliau lebih senior daripada Imam Ibnu Katsir. At-Tabari ini Pak, meninggalnya itu Masya Allah, mengenaskan sekali. Mengenaskan kenapa? Dipersekusi banyak sekali. Imam At-Tabari ini dipersekusi karena beliau mengkritik Imam Hambali. Imam Hambali itu Imam Ahmad. Pengikutnya Imam Ahmad nggak terima, rumahnya dilempari batu, nggak boleh isi pengajian, diboikot. Bahkan ketika dimakamkan nunggu malam hari. Kalau siang hari di demo. Oleh siapa? Oleh pengikut-pengikut bodohnya Imam Hambali. Pengikut bodoh, paham? Pengikut bodoh. Pengikut bodoh itu orang-orang yang ya kayak pengajian diboikot, dibubarkan itu Pak. Nah yang suka bubar begitu itu model-model pengikut bodohnya Imam Hambalinya tidak setuju. Pengikutnya itu ya, grassrootsnya itu yang over ya. Atau bari berapa jilid? 12 jilid. Satu jilid Quran jadi 12 jilid. Nah, itu kan tidak sederhana, Pak. Bagaimana satu ayat itu dijelaskan per ayat, maknanya apa? Makanya kalau ada sekarang kelompok sesat itu ngomongnya mesti kembali kepada Quran dan Sunnah. Coba cek Quran, kalau kelompok sesat itu kembali ke Quran dan Sunnah. Tapi pemahamannya nggak pakai jalur ini. Coba kita tanya, Anda pakai kitab apa tafsirnya? Oh, tidak pakai tafsir. Lalu terus langsung ke Quran. Qurannya mana? Terjemah lagi. Bisa dipahami Pak? Jadi dia paham Quran ini bukan pakai bagaimana tafsir dijelaskan. Tidak. Quran yang diterjemahkan sudah cukup bagi dia untuk wah ini baik sekali. Berbahaya sekali. Nah ini Sahih Bukhari, kitab hadis paling sahih setelah Quran. Berapa jilid ini Pak? 4 jilid, isinya 7.476 kurang 7.000 anti 2.000 hadis dengan pengulangan. Kalau nggak pengulangan 5.000-an saja. Ada pengulangan hadis yang diulang. 4 jilid Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ini 4 jilid. Ketika dijelaskan bagaimana hadis ini dimaknai dan kemana pemahamannya, seperti apa pemahaman sebuah hadis itu, maka para ulama menulis kitab-kitab bagaimana menjelaskan hadis ini. Satu hadis itu maknanya bagaimana, kemana ke arah pemahamannya, yang dimaksud hadis ini seperti apa. Maka muncullah ulama-ulama Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Berapa jilid itu Pak? 13 jilid. 4 jilid jadi 13 jilid. Itu untuk menjelaskan hadis dari 4 menjadi 13. Itu kan berapa kali itu Pak pengembangan itu. Ibnu Hajar Al-Asqalani yang membuat Imam Bukhari ini masih bermadzhab enggak? Bermadzhab beliau itu. Imam Bukhari masih ikut ulama madzhab. Madzhabnya apa beliau? Syafi'i.
Syafi'i ya Bukhari. Pendapat lain mengatakan imamnya mazhab Hambali, Imam Ahmad. Jadi sekelas Imam Bukhari saja masih bermadhab. Nah sekarang ini ada sebuah fenomena aneh. Ada saudara kita, ya kita cinta mereka karena Allah, mungkin karena nggak paham. Saya pegang hadis Sahih Bukhari, tapi saya menolak pendapatnya Imam Syafi'i. Paham gak? Ini logical fallacy, kesalahan logika. Dia pakai hadis Sahih Bukhari, tapi dia tolak pendapatnya Imam Syafi'i. Tidak tahu dia bahwa Bukhari berguru kepada Imam Syafi'i secara nggak langsung. Ini gimana ini? Saya nggak pakai madhab Pak. Saya langsung ke hadis Sahih Bukhari. Loh, ini nggak perlu jalan Pak. Nggak perlu jalan Pak. Kasihan orang begini, nggak paham. Loh kok bisa Anda pakai pakai hadis Sahih Bukhari, tapi nggak pakai pendapatnya Imam Madhab? Ya langsung saja ke hadisnya. Ulama bisa salah. Kalau Nabi kan tidak mungkin salah. Perkataan ini benar benar. Coba. Ulama salah bisa salah, kalau Rasulullah tidak bisa salah. Benar nggak? Benar ini Pak. Benar. Seakan-akan. Loh, seakan-akan benar. Saya nggak pakai aneh Pak, nggak pakai. Ulama itu nggak maksum, bisa salah dia. Saya pakai hadis sahih, langsung Nabi. Nggak pakai ulama, tidak. Sekarang kita tanya, Anda tahu hadis ini sahih menurut Anda sahih, siapa menjelaskan hadis ini sahih? Apakah Rasulullah? Apakah Rasulullah yang menyebutkan hadis ini sahih? Tidak. Siapa yang menyebutkan hadis sahih? Bukan Imam Bukhari. Lah kalau nggak pakai ulama, langsung masuk ke perkataan Nabi, bisa apa enggak? Nggak bisa, harus melalui ulama. Nah ulama Imam Bukhari yang lain 194, Imam Bukhari 194 Hijriah, Imam Syafi'i 150 Hijriah. Coba selisihnya berapa tahun? 150 Hijriah Syafi'i lahir, 194 Hijriah Bukhari lahir. Berapa selisihnya? 44 tahun. Imam Syafi'i sudah berfatwa kemana-mana, nulis kitab berjilid-jilid, baru lahir. Imam Bukhari baru lahir. Apakah Imam Syafi'i pakai hadisnya Imam Sahih Bukhari? Apakah Imam Syafi'i memakai hadisnya Sahih Bukhari? Yo enggak, belum lahir. Imam Bukhari belum lahir. Nah terus Imam Syafi'i pakai dalilnya apa hadisnya? Beliau punya hadis-hadis sendiri yang beliau rangkum dalam namanya kitab Musnad Asy-Syafi'i. Nah, ini yang sering keliru orang-orang. Ya, keliru. Jadi seakan-akan Imam Syafi'i di bawahnya Imam Bukhari. Oh, enggak, beda. Beda. Lihat ini, Fathul Bari. Ibnu Hajar al-Asqalani. Yang nulis siapa? Ibnu Hajar. Muridnya Imam Syafi'i. Ibnu Hajar mazhabnya apa? Syafi'i. Penulis kitab ini, Ibnu Hajar, itu bermadzhab Syafi'i. Masya Allah. Baik, lanjut. Ini kitab lain Pak, yang menulis Sahih Bukhari, menulis explanation, kitab penjelasan dari Sahih Bukhari itu ratusan jumlahnya. Tapi yang masyhur cuma dua ini. Tadi Fathul Bari sama ini Umdatul Qari. Namanya Umdatul Qari. 23 jilid Pak. 23 jilid. Tadi berapa? 13. Ini 23 jilid. Ya. Sekedar untuk menjelaskan hadis ini maknanya apa. Nah, makanya kalau kita ngaji hadis langsung hadis tok, nggak pakai penjelasan, saya angkat tangan saya, nggak berani. Khawatir nanti pemahaman yang dijelaskan pemahaman saya. Paham saya?
Waduh, nggak berani. Maka kalau kita ngaji hadis, kalau saya di majlis saya ingin minta kajian hadis, saya mesti bawakan kitab penjelasan hadisnya. Saya nggak berani langsung Sahih Bukhari, nyel, nggak berani. Kenapa? Khawatir nanti saya memahami hadis dengan pemahaman saya, itu berbahaya. Nah, Sahih Muslim, Sahih Muslim. Tadi Bukhari, sekarang Imam Muslim menulis kitab hadis juga. Tapi proses screening hadisnya lebih longgar daripada Sahih Bukhari. Maka dia nomor 2 levelnya. Imam Muslim. Bagaimana memahami hadis-hadis yang ada di Imam Muslim ini? Para ulama kemudian menulis kitab syarahnya. Maka muncul yang kitab yang paling terkenal, namanya Al-Syarah Sahih Muslim karangan siapa? Imam Nawawi. 4 jilid jadi berapa jilid ini Pak? 9 jilid. 9 jilid. Imam Nawawi menulis kitab Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, Al-Adhkar. Yang paling kita baca, saya bawa satu judulnya, yang Majmu' 1 jilid, yang jumlahnya 23 jilid. Ini yang menulis kitab ini. Nah, ini namanya Majmu' Syarhi Al-Muhadzab, 27 jilid. Penulisnya Imam Nawawi, orang yang sama. Ulama yang meninggal usia 45 tahun. Saking sibuknya beliau di ilmu sampai gak sempat nikah. Enggak sempat nikah. Beliau mikir agama itu sangat begitu. Dan beliau persembahkan ilmu ini untuk kita. Sampai enggak sempat nikah. 45 tahun beliau wafat. Tapi kitabnya itu jenengan dan saya kalau ngaji kitab beliau ini sampai mati belum selesai kita ngaji. Kita mati ngaji kitab ini, tidak sampai kita selesai kita sudah mati. Padahal beliau menulis kitab ini dalam kurun waktu hanya paling sekitar 45 tahun yang dikurangi masa kecil beliau. Berarti waktu beliau sangat bukan ya singkat tapi produktif. Itu namanya waktunya barokah. Nggak ada ulama bisa tulis terbalik. Ini namanya Imam Nawawi. Nah, ini Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi. Mazhabnya apa beliau? Syafi'i. Imam Nawawi itu Syafi'i. Bayangkan sekelas beliau yang alimnya seperti itu masih bermadzhab. Lah kok ada sekarang ada ya kita kasihan juga. Ada ustaz viral di medsos, nggak usah pakai mazhab-mazhaban, langsung ke Quran. Lah, kan kita jadi bingung, Pak. Maaf ustaz, jenengan siapa? Kok bisa nggak pakai mazhab? Apakah jenengan melebihi kepakaran ulama-ulama besar tadi, Imam Nawawi, Imam Ibnu Katsir? Nah, gitu Pak. Cuman terkadang video-video viral dari ustaz-ustaz ini lebih viral, lebih masif. Akhirnya orang-orang awam lebih terpengaruh dengan kajian-kajian ini. Akhirnya orang tidak pakai mata, bisa pakai mata. Karena apa? Karena video ini lebih masif. Nah, ini apa ini? Al-Risalah. Al-Risalah ini begini. Waktu itu Rabi bin Sulaiman rahimahullah menulis surat kepada Imam Syafi'i, guru-gurunya. Yang Rabi ini muridnya Syafi'i. Wahai Syafi'i, wahai Imam, wahai guruku, bagaimana memahami dalil-dalil di Al-Quran dan Sunnah dan mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Sudah, suratnya kecil, 1 lembar saja. Dikirim ke Imam Syafi'i. Syafi'i menerima. Ya wis, dijawab. Nulis, Mas Syafi'i nulis Pak. Nggak pakai laptop Pak, nggak pakai. Di sini ilmunya. Nulis gitu. Sudah, dikirim balik. Segini tebalnya Pak. Ini tebal segini. Ada salah ini. Ini tulisan Imam Syafi'i menjawab pertanyaan simpel. Bagaimana
mengistinbat hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Jadilah kitab setebal ini. Dan beliau nggak niat menulis kitab, nggak niat, cuma jawab surat. Surat itu bahasa Arab namanya Ar-Risalah. Maka jadilah kitab ini terus dengan judul Ar-Risalah. Artinya apa? Surat. Menjawab surat yang simpel begitu, beliau nulis kitab setebal ini, tebal Quran. Subhanallah. Jadi ternyata mengambil hukum dari Quran Sunnah itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Nah, Imam Syafi'i kemudian dengan kitab Ar-Risalah ini membuka kunci-kunci hukum di Al-Quran dan hadis. Begitu. Ini menjadi kitab awal yang menjadi asal muasal ilmu, namanya ilmu usul fikih. Usul fikih. Ilmu usul fikih itu ilmu yang bagaimana supaya kita bisa mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ini Ar-Risalah Imam Syafi'i. Nah, ketika Imam Syafi'i sudah membuat metodologi bagaimana memahami dari Quran Sunnah itu, maka murid-murid beliau semua kemudian merumuskan ilmu-ilmu itu, mendiskusikan, membahas dan menjaga proses ijtihad itu dalam berbagai macam kitab. Salah satunya ini Al-Hawi Al-Kabir, kitab fikih Imam Syafi'i, 19 jilid. Siapa penulisnya? Imam Muzani, murid utamanya Imam Syafi'i. Syafi'i banyak muridnya. Imam Nawawi, Imam Muzani, Imam Kuwaiti, Imam Rafi'i, Imam Romli, itu ulama besar semua. Menulis kitab fikih Syafi'i 19 jilid. Ini kenapa kok dibuat tulis kitab kok tebel-tebel? Untuk menjaga proses ijtihad hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Ini kita baru belajar satu madhab, belum ngaji 3 madhab lainnya. Tuh, coba. Makanya kalau kita ngaji 4 madhab, itu puyeng. Makanya saya itulah mengapa saya sebut harus dikasih ini edukasi ini jamaah supaya tidak menyederhanakan masalah. Jadi satu mazhab itu sudah banyak Pak pendapat itu. Makanya kalau kita ngaji mazhab Syafi'i, satu mazhab saja pendapat bisa banyak. Contohnya mazhab Syafi'i itu kalau wanitanya bermadzhab Syafi'i itu pendapat paling resminya, official pendapat resminya, wanitanya wajib pakai cadar, ya. Tapi pendapat keduanya itu sunnah. Nah, makanya kalau ada orang-orang NU yang katanya bermadzhab Syafi'i, nggak pakai cadar, berarti pakai pendapat kedua, pendapat tidak resmi, tapi tetap menjadi perbedaan pendapat di mazhab Syafi'i. Jadi satu mazhab saja sudah banyak pendapat, apalagi tambah 2 mazhab, 3 mazhab, 4 mazhab. Yang benar yang mana Pak Ustaz? Benar semua. Yang salah yang mana? Yang nggak ngaji. Yang ngaji. Ini Al-Hawi Al-Kabir. Ini fi fikhi madhab al-imam. Ya, di dalam fikih madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa huwa syarhu mustah. Ini kitab ini penjelasan dari kitab Mukhtasar Al-Muzani, Al-Imam Al-Muzani. Ini kitab sama fikih madhab, namanya Nihayatul Matlab. Nihayatul Matlab. Masih di madhab Syafi'i. Membicarakan masalah fikih. Ini yang sangat fenomenal. Majmu' Syarh Al-Muhadzab Imam Nawawi. Ini beliau kalau tuntas menulis kitab ini menjadi kitab fikih terbesar. Ini masterpiece-nya Imam Nawawi. Andai kata beliau umurnya panjang, ini bisa 50 jilid, Pak. Bisa 50 jilid. Nah, makanya kalau kita ini Bapak-bapak ini beragama, mengikuti manhaj Al-Quran dan Sunnah dengan mengikuti manhaj,
ini dasar hukum kita ini sudah kokoh, established, tidak bisa dibantah. Ini namanya ilmu kita punya sana. Maka rantai ilmu kita nyambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang yang tidak mau bermadhab berarti dia mengikuti jalur lain. Kita tidak tahu, kita nggak bisa berani menyesatkan, nggak boleh. Cuman jangan sampai yang tidak bermadhab menyalahkan yang bermadhab. Nah, ini yang jadi masalah. Majmu'. Nah ini beda. Ini hanya tambahan saja. Ini kitab sejarah Madinah Dimashq 37 jilid. Imam As-Sakir 37 jilid, Pak. Ini ulama ini nulis gak kaleng-kaleng, Pak. Ulama kita itu gak kaleng-kaleng. Nulis kitab 37 jilid, satu jilidnya seperti Quran. Bagaimana ilmunya itu? Dan dulu tidak ada laptop. Andai kata dulu ada laptop, kira-kira bagaimana? Itu enggak karuan itu, Pak. Ilmu itu enggak karuan. Kalau saya masih kelas, laptop mati, beres, buyar kajian. Apa? Ilmunya di laptop. Beda kelas. Oh gimana mereka ini biasa hafal 100.000 hadis, hafal 300.000 hadis, itu hafal di luar kepala, sama dengan kita. Di luar kepala hilang, wis hilang kabeh. Ojo maneh hadis Nabi, Quran gak apa-apa. Quran cuma 6.000 ayat, gak apa-apa. Ya, usia dikasih 70 tahun, 60 tahun, gak apa-apa. Saking sibuknya kita dengan akhirat. Masya Allah. Gitu. Nah ini Pak. Coba dilihat ini Pak. Ini poros ke-11 madzhab fikih terbesar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua bermuara ke Imam Syafi'i. Ini Pak. Imam Abu Hanifah punya murid namanya bin Hasan Asy-Syaibani. Ya, nanti ke sini lewat jalur mana? Imam Malik. Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik muridnya Imam Hasan Syaibani. Imam Auza'i ini juga imam madzhab sebenarnya, mujtahid. Cuman beliau murid-muridnya nggak ada. Muridnya nggak ada, kitabnya nggak ada nulis. Akhirnya punah madzhab Imam Daud Auza'i. Beliau ini lebih alim daripada Imam Hanafi. Imam Syafi'i mengatakan Imam Auza'i lebih cerdas daripada Imam Hanafi. Cuma Imam Auza'i tidak punya murid yang nulis pendapat-pendapat beliau, nggak ditulis, nggak didokumentasikan. Akhirnya madzhab beliau punah. Amr bin Salamah turun ke Syafi'i, Imam Malik turun ke Syafi'i, Sufyan bin Uyainah turun ke Syafi'i, Sufyan Tsauri ke Hisham bin Yusuf turun ke Syafi'i, Imam Laits juga sama. Maaf, salah ya, tadi pun Daud. Imam Laits ini lebih cerdas daripada Imam Hanafi. Sama, beliau mazhabnya juga punah. Yahya bin Hasan turun ke Syafi'i. Syafi'i punya murid Az-Za'farani. Az-Za'farani murid Imam At-Tabari. Nah, tadi mufassir tadi. Tafsir At-Tabari. Berarti mazhabnya Syafi'i. Penulis kitab tafsir tertebal itu, Ummul Tafasir, itu Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad Ibnu Hanbal atau Imam Hambali. Imam Hambali punya murid namanya Imam Bukhari. Imam Bukhari di sini, di bawahnya sini. Berarti Imam Bukhari ini muridnya. Imam Bukhari itu muridnya Imam Syafi'i. Ya. Lebih cerdas mana Imam Bukhari sama Imam Syafi'i? Lebih alim mana? Imam Syafi'i. Lah kalau ada sekarang orang mengatakan saya nggak ikut Syafi'i, saya ikut Bukhari. Wah, sampai tidur Pak, sampai ini Pak. Bangun. Enggak tahu sejarah, belum sampai ini.
Itu kita sama orang begitu. Nah, jadi kalau ada orang ngambil Sahih Bukhari, Imam Bukhari ngambil hadis dari siapa? Dari gurunya Imam Ahmad. Imam Ahmad memahami hadis bagaimana? Dari Syafi'i. Begitu. Imam Syafi'i punya murid Imam Ishaq bin Rahuyah. Punya murid lagi Abu Thawr. Kemudian Imam Abu Daud Ad-Dhahiri. Ini akhirnya membuat mazhab baru sendiri namanya mazhab Ad-Dhahiri. Ini sekarang sudah hampir punah, nggak ada ini. Jadi yang bertahan hanya 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. 4. Jadi ini para ulama ini guru dan murid. 4 mazhab ini nggak pernah crash, Pak. Yang crash itu jamaah. Yang kisruh itu mesti jamaahnya. Ya, malah ada orang yang sering konflik terus. Iya, bukan orang alimnya tapi orang bodohnya, mohon maaf. Nah, kalau kita nggak maksud bodoh, jangan sering konflik. Masalah kiblat kurang miring kanan, konflik. Nanti pas mulutan konflik lagi, konflik tahunan. Mulut Nabi itu konflik tahunan. Nah, perjalanan hidup Imam Syafi'i, perjalanan hidup. Tidak kelihatan nih. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman Asy-Syafi'i bin Said bin Ubaid bin Muthalib bin Abi Manaf. Berarti Imam Syafi'i ini punya sanad keluarga nyambung ke mbah-mbahnya Rasulullah Muhammad SAW. Beliau sukunya Quraisy, suku Quraisy, Imam Syafi'i. Makanya ketika ada hadis Nabi yang menyebutkan rojulun yang lahu ilmuhu nisbat dunia, ayat makal. Nabi pernah bersabda, nanti ada laki-laki rojulun Quraisyun, laki-laki dari suku Quraisy sama dengan sukuku yang ilmunya memenuhi hampir lebih dari separuh dunia. Separuh bumi ini nanti akan mengikuti orang ini. Nabi bersabda begitu. Imam Ahmad memaknai hadis ini, itu laki-laki Quraisy itu guru saya. Siapa? Syafi'i. Sekarang kita lihat Syafi'i mazhabnya hampir mendunia, Pak. Itu hadis Nabi. Lahir di Gaza. Syafi'i lahir di Gaza, Palestina. Ya. Di Palestina. Tapi makamnya di mana? Di Mesir. Kalau jenengan pernah ke Mesir, ada makamnya. Itu banyak diziarahi orang. 150 Hijriah. Diboyong ibunya ke Mekah, belajar ke Mekah. 152 Hijriah. 157 Hijriah selesai khatam 30 juz. 30 juz selesai dalam 7 tahun. Usia anak 7 tahun hafal 30 juz. Wah, Masya Allah. Jenengan 70 tahun hafal juz 30. Pokoknya bandingannya ini fakta. Itu pun juz 30 gak hafal-hafal, Pak. Separuh coba kayak biar. Gak nambah-nambah. Suruh baca Al-Aq, suruh baca Al-Kafirun, bulat. Gak ketemu ujungnya. Balik. Ya, coba, Pak. Dari sini aja udah kelihatan, Pak. Ngukur enggak kita ini sama Syafi'i? Wah, iya berjauh, Pak. 7 tahun. Anak sekelas sekarang 7 tahun masih bisa apa? Main game. Ya Rabbi, Masya Allah. 7 tahun selesai beliau. Ya, makanya beliau Syafi'i itu gini. Kalau belajar kitab itu beliau kan 2 halaman ini, Pak. Saking cerdasnya beliau. Itu kalau baca kitab 1 halaman ditutup ini, Pak. Biar ini enggak kebuka. Kalau kebuka langsung masuk semua.
Jadi sekarang namanya metode hafalan, metode scan. Scan, di scan tok langsung masuk. Imam Syafi'i itu baca kitab 2 halaman, 1 halaman ditutup begini. Kalau dibuka ini masuk semua. Masya Allah, cerdas sekali beliau. Cerdas. Nah, ada orang sekarang menyamakan dirinya, Syafi'i bisa salah. Itu bukan nabi, itu ulama. Loh, iya, Syafi'i bisa salah. Kalau sampean pasti salah. Pasti salah. Sampai sini ada bertanya. Ada yang bertanya? Ya, kali lanjut lagi. Oke. Ada apa nih Pak? Setelah ini, setelah ini, setelah ini Pak, setelah ini semua jenengan ngerti bagaimana mazhabnya bentuk. Nanti kita akan ke situ. Insyaallah. Baik, saya dulu. 157 memperdalam bahasa Arab di pedalaman kabilah suku Husain. Jadi, saya tanya, Imam Syafi'i orang apa? Orang Arab atau orang Indonesia? Kok masih mau belajar bahasa Arab di pedalaman suku Husain yang bahasa Arabnya dikenal paling fasih? Jenengan dan saya bukan orang Arab. Belajar bahasa Arab males. Makanya beliau Imam Syafi'i dikenal sebagai ahli, juga ahli bahasa Arab. Fasih beliau, bahasa Arab sangat fasih. Kemudian kembali ke Mekah, mulazamah itu begini Pak, mulazamah itu begini. Datang ke guru, duduk 4 mata menghadap gurunya, membaca kitab gurunya nyimak. Itu namanya mulazamah. Atau datang ke majelis ta'lim gurunya, 1 hari minimal 5 majelis. 1 hari minimal 3 atau 5 majelis. Itu baru disebut mulazamah. Ngikuti guru. Ikuti gurunya. Nah, kembali ke Mekah. Siapa gurunya? Muslim bin Khalid Az-Zanji, 2 Sufyan bin Uyainah. Itu guru-guru beliau. Kemudian 165 Hijriah mendapatkan lisensi berfatwa dan mengajar di Masjidil Haram. Berarti berapa usianya Pak? 150 ke 165. 15 tahun sudah jadi mufti di Masjidil Haram. Sudah balik nih Pak. 15 tahun sudah balik. Bayangkan, 15 tahun Pak. Jadi mufti sudah. Padahal berfatwa di Masjidil Haram di saat itu tidak semua orang boleh. Tidak semua orang. Kemudian 2 tahun berikutnya ke Madinah, berguru kepada Imam Malik. Datang ke rumah Imam Malik, Mekah ke Madinah, 6 jam naik bis. Dan beliau dulu naik onta. Mekah Madinah naik onta. Masya Allah. Nggak ada bis, onta. Sampai sana nutup rumahnya Imam Malik. Assalamualaikum Imam, saya mau berguru sama jenengan. Imam Malik keluar. Masih anak muda kan, 17 tahunan. Kamu belajar sama apa? Mau belajar apa? Saya mau belajar kitab hadis Muwatta, namanya Al-Muwatta. Imam Malik punya kitab namanya Al-Muwatta, kitab hadis. Baca dulu ini. Sambil nunggu Imam Malik masuk lagi. Imam Syafi'i mengambil kitab gurunya, dibaca. Setebal ini, langsung nggak berapa jam hafal.
Imam Syafi'i berguru sama Imam Malik. Ketika masih kecil, Imam Syafi'i kan beliau yatim Pak, yatim beliau, nggak punya bapak. Ini beliau diantar ibunya. Kenapa? Karena bapaknya nggak ada. Ketika di majelis Imam Syafi'i, Imam Malik seperti ini, Imam Malik sedang ngasih pengajian, ya taklim. Ada anak muda begini Pak, pakai tangan, nggak pakai kertas. Imam Malik marah. Nak, kamu main-main nih. Ini majelis serius. Kenapa kamu nulis pakai tanganmu ke telapak tangan? Saya nulis Imam. Saya nulis kan jenengan sampaikan. Mana kertasnya? Ini di tangannya. Ulangi apa yang saya sampaikan. Diulangi semua ucapannya Malik. Plak persis. Coba Pak. Ini bukan hoax ini ada kitabnya. Artinya Imam Syafi'i itu punya kecerdasan luar biasa. Gak pakai nulis kertas itu beliau sudah hafal. Ya begini saja. Seakan-akan tertulis di sini beliau. Ini namanya karoma. Ya, karoma itu kelebihan. Wali itu begitu. Ya. Terus menikah dengan Hamidah, tempat menikah beliau, binti Nabi. Kemudian Imam Malik wafat, gurunya. Beliau pergi ke Yaman, ya, untuk bekerja. Kemudian ke Baghdad, belajar kepada Irak, belajar di Irak. Dari Mekah menuju ke Madinah, kemudian ke Yaman, terus ke Irak. Belajar kepada Muhammad bin Hasan, Waqi' bin Jarrah. Syafi'i pernah mengeluhkan masalah amalannya kepada Imam Waqi'. Syakautu ila Waqi' su'ahimni. Wahai Imam, saya ini hafalan saya bermasalah, sering lupa. Bayangkan Pak, dengan kualitas hafal seperti itu beliau mengatakan saya sering lupa. Maka Imam Waqi' mengatakan, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Wahai Syafi'i, muridku, kamu jangan banyak maksiat. Jangan banyak maksiat, karena maksiat membuat banyak lupa. Waktu itu, zaman itu sudah ada YouTube belum? Maksiat apa? Maksiat apa? Sekarang ini kita medsos YouTube, masya Allah, semua video bisa open semua. Makanya nggak hafal-hafal. Kenapa? Isinya maksiat semua gitu. Maksiat itu menolak, Quran itu menolak kalau ada situ maksiat. Makanya kalau orang ahli Quran itu maksiat itu sudah hilang separuh, Pak. Hilang separuh hafalan itu. Masya Allah. Kemudian kembali ke Mekah, mulai merumuskan kaidah-kaidah istinbat. Nah, yang mahal di mazhab itu adalah kaidahnya, metodologinya. Dari Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas itu dirumuskan ke metodologi. Itu yang mahal. Ini yang beliau membuat kaidah-kaidah ini, yang kemudian semua mazhab punya kaidah ini. Ya. Kemudian kembali ke Irak untuk menyebarkan mazhabnya, mengajarkan mazhabnya. Kemudian menuju Mesir, kembali ke Mesir, membangun mazhab barunya. Wafat di Mesir 204. Berarti usianya beliau 54 tahun wafat. Tapi kitab-kitabnya Masya Allah. Masya Allah. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau nanya lebih dulu. Udah cukup. Baik. Jadi ini masih belum selesai, masih ada ini ya banyak. Insya Allah lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Garis bawahnya adalah monggo kita belajar agama dari yang ahlinya, dari ahlinya. Ini sudah teruji, mazhab ini sudah teruji 14 abad, 1400 tahun. Maka kalau kita bermadzhab, mengikuti ulama bermadzhab, berarti kita mengikuti orang yang expert, master di bidangnya. Nah, jangan sampai kita mengikuti, saya tetap mencintai mereka, orang-orang yang sekarang ini tidak mau pakai madzhab. Kenapa? Dianggap mundur ke belakang. Loh, justru orang yang kemudian tidak pakai madzhab itu justru mundur.
Karena mereka membahas sesuatu yang sudah dibahas oleh ulama ini. Sudah dibahas, Pak. Sekarang mana ada kajian-kajian yang belum dibahas oleh para ulama ini? Tidak ada. Sudah semua. Hal yang sekarang ramai isu di tengah-tengah umat, masalah kunut sudah dibahas, celana di atas mata kaki sudah dibahas, ya, masalah apalagi Maulid Nabi sudah dibahas, najis sucinya kotoran hewan sudah dibahas. Tapi sekarang ada orang-orang yang saya agak genit membahas ini dengan anggapan belum dibahas, dan mereka menganggap mereka pendapat yang baru. Dan mereka lebih alim. Wah, nanti dulu. Kalau jenengan sebutkan nama Imam Syafi'i, sebutkan di ujung penjuru timur, ulama sana terima enggak? Terima enggak? Bawa nama Syafi'i ke ujung barat, terima enggak? Berarti itu ulama ini diakui. Begitu caranya, Pak, ngetes ulama ini. Sebut nama beliau. Kalau di ujung timur diakui, di barat tidak diakui, berarti tidak diakui oleh ulama dan umat. Nah, ini satu contoh saja. Kenapa kok Syafi'i? Ya, karena saya nggak menguasai madhab lain. Kenapa nggak menguasai Ustaz? Nggak ada waktu. Satu madhab saja saya belum selesai. Belum selesai ngaji dari satu madhab. Tapi saya tetap memahami, oh iya, ada pendapat lain yang berbeda. Saya harus menghormati. Cukup. Allah ansab kita berdoa ke majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.